Halo, perkenalkan nama saya Arya Zaki Setiawan dengan NIM 24123192 yang berasal dari SI02. Di sini saya akan praktik menampilkan data dinamis berdasarkan tutorial dosen saya yaitu Pak Arif Nur Rahman. Oh, sudah di-record. Pertama, saya akan mereview database saya yaitu Android Amicom underscore 3192, yang dimana 3192 itu adalah NIM saya sendiri. Di sini saya akan mereview dua tabel yang saya buat berdasarkan tutorial YouTube Pak Arif, yaitu materi dan pengumuman. Baik, saya akan mereview satu-satu. Di sini terdapat isi dalam tabel yaitu ID pengumuman, judul pengumuman, isi pengumuman, dan tanggal pengumuman. Ya, di mana judul pengumuman di sini menampilkan jadwal UTS ganjil, jadwal pembayaran, libur Nataru, acara gelar karya mahasiswa SI. Kemudian isi pengumuman di sini belum saya tulis, dan tanggal pengumumannya inputkan berdasarkan tanggal pada saat itu. Saya di sini membuat database-nya pada tanggal 6 November kemarin. Dan tapi baru record videonya sekarang. Nah, lanjut. Untuk isi database materi, saya di sini isi tabelnya yaitu ID underscore materi, ID underscore kelas, judul underscore materi. Kemudian terakhir isi underscore materi, ya isinya juga sama, masing-masing di sini materi mempunyai ID-nya dan mempunyai ID kelas juga yang berjudul pengenalan Android, explicit intent, pengenalan majas, dan membuat kalimat serapan. Lanjut, kita akan belajar menampilkannya pertama-tama di back-end-nya. Di sini pertama-tama membuat koneksi PHP. Saya menggunakan VS Code di sini, bisa VS Code atau menggunakan aplikasi PHP, tapi saya tidak punya, berhubung tidak punya, jadi saya menggunakan VS Code saja. Di sini menggunakan codingan seperti ini: new, mysql, localhost, root. Di sini tidak ada isinya karena login tidak memakai kode, dan memakai nama database saya tadi, Android underscore Amicom underscore NIM saya 3192. Lanjut, kemudian kita ke pengumuman tampil PHP. Di sini jika postcode dan isi kodenya itu adalah Amicom OK. Yang dimana maksud di sini adalah jika ada orang yang ingin mengakses database-nya, yaitu ini localhost tadi, ini dia tidak akan bisa mengakses tanpa memasukkan data Amicom OK. Oh, sorry, maksud saya bukan di localhost ini, tapi di sini. Nah, ya di sini. Nih. Dia tidak akan bisa mengaksesnya tanpa menginputkan kode Amicom OK. Include, hubungkan dengan koneksi PHP dan menggunakan DB query, select from pengumuman, yaitu dimana jika isi datanya berhasil maka akan menampilkan sukses. Begitupun sebaliknya, jika dia hasilnya gagal, datanya gagal, maka akan memunculkan tuliskan gagal. Begitu juga materi tampil, tidak jauh beda dengan pengumuman, hanya saja sedikit menambahkan di sini. Left join class on materi.id class sama dengan class.id underscore class. Masih sama cara data logikanya. Jika berhasil dia akan menginputkan menampilkan tulisan sukses. Begitupun juga dia gagal, maka akan menampilkan tulisan gagal. Lanjut kita ke Android Studionya.
Pertama-tama jika kita ingin menampilkan database dia menyambungkan database dia ke Android Studio kita, maka di sini kita perlu memasukkan kode users permission. Ketik users saja nanti akan timbul kodenya, langsung di enter, kemudian langsung ketik internet, lalu di enter saja, kemudian langsung kita tutup. Oke, ini kemudian kita tambahkan ini Android uses clear text traffic, kita isi dengan true. Kemudian terakhir kita akan masukkan implementationnya. Caranya cukup gampang, kita tinggal ke Chrome, kemudian kita cari ke Volley Overview, cari di Chrome, atau bisa cari alamat URL seperti ini, nanti akan memunculkan tampilan seperti ini. Kemudian kita salin kode ini dengan jari jemari cantik kalian, Ctrl C, kemudian Ctrl V kan di sini. Kemudian setelah itu bakal ada Sync Now, seingat saya, yang berada di sini letaknya. Kemudian diklik saja, nanti akan menunggu kisaran mungkin 1 menit ya. Kemudian di dalam pengumuman, nah di sini saya akan mulai menjelaskan bagaimana cara kerjanya database-nya bisa ini bisa timbul di sini tuh seperti itu. Ya, kecilin dulu. Di sini untuk URL-nya kita memakai http tanda 2 IP saya Android Amicom database tadi, dan pengumuman tampil PHP, yaitu dimana codingan backend kita di VS Code tadi. Cara mendapatkannya di mana? Caranya cukup gampang, dari localhost saja. Dari localhost di sini. Ya, dari sini. Nah, untuk bagaimana cara mendapatkan URL ini, kita salin saja di sini, tinggal Ctrl C, kemudian kita masukkan ke Talent API Tester. Oh, ini untuk ngetes apakah dia bisa di running atau tidak. Oh, salah, sorry. Ini salin ini, Ctrl A, Ctrl C, kemudian kita tempelkan ke sini, Ctrl A, Ctrl V. Tapi di sini belum akan bisa karena di sini masih localhost. Nah, bagaimana cara kita mengetahui IP kita? Yaitu dengan cara memasukkan command prompt di pencarian ini kita, kemudian klik saja. Oh, kebuka banyak, sorry. Kita klik IP config. Nah, kemudian IP config di sana bakal memunculkan IP address kita. Nih di sini. Ya, dimana jika kita mengganti jaringan atau sinyal, maka IP-nya akan berbeda-beda tentunya. Maka selalu perhatikan IP-nya jika ingin memunculkan database-nya. Jika tidak sama, maka hasilnya tidak akan timbul lah hasilnya. Nah, ya gitulah pokoknya. Kemudian kita Ctrl C di sini, ganti localhost-nya menjadi Ctrl V, kita send. Nah, berhasil ya? Berhasil loh ya? Kayak Pak Arif banget tuh. Berhasil loh ya. Nah, setelah ini tadi kita Ctrl A saja, Ctrl C, kemudian kita tempelkan lalu hitamkan di sini ya, nih semua nih. Ya, bagus. Kemudian saya di sini memakai file data array, JSON object, response, kemudian get JSON array dengan menampilkan nama data. Kemudian memakai for ini, apa ini? Pencet. Kemudian di sini file judul sama dengan data array, get JSON object. Kemudian get string judul pengumuman. Ya, dimana judul pengumuman ini sama dengan isi dari database ini. Database yang telah kita buat tadi di localhost PHP MyAdmin. Harus sama loh ya.
Jika tidak sama maka tidak akan bisa muncul. Kemudian judul .add JDL tanggal .add dalam kurung yaitu tanggal TGL. Di sini untuk perulangan datanya memakai ini, kemudian LV pengumuman, adapter untuk menyinkroninnya. Kemudian di sini respons error listener masalah. Jika salah maka akan menampilkan error gitu. Itu bermasalah. Nah, di sini kelanjutan dari codingan di VS Code ini. Itu di mana sih, di pengumuman ya? Oh ya, di pengumuman. Di codingan backendnya yang dimana kode sama dengan Amikom Oke, yang dimana jika kita memasukkan di sini selain Amikom Oke yang itu gak bakal bisa mengakses codingan kita sendiri di sini. Gak bakal bisa mengakses codingan kita sendiri. Jadi ini harus benar-benar sama dengan codingan yang berada di backend kita. Nah, yang ini loh ya, Amikom Oke. Ya itu. Return bawaan. Kemudian di sini kita lanjut ke materi. Di materi juga tidak banyak yang diubah, sama seperti pengumuman. Cuman alangkah baiknya jika dituliskan oleh tangan sendiri lagi, biar untuk memperlancar seperti kata dosen saya yaitu Bapak Erip. Boleh-boleh saja jika ingin menyalin yang dari pengumuman tadi dan langsung menempelkannya. Cuman terkadang bakal ada error atau segala macam. Jadi lebih disarankan jika belum terlalu pengalaman sekalian untuk melancarkan codingan juga, yaitu dengan cara menuliskan manual sendiri di sini. Ya, gitu. Di sini yang berbeda hanyalah di sini saya data array-nya memanggil dari judul materi, yang dimana itu sama dengan PHP MyAdmin saya yang di tabel materi. Nah, ini judul materi. Kemudian nama guru. Kemudian nama guru. Nama guru itu jatuh. Dimana nama guru itu ada di kelas. Nah ya ini. Jadi itu akan menampilkan langsung dua tabel sekaligus, yaitu materi dan kelas. Dimana ini kode kelasnya ID kelas 1 yaitu punyanya Pak Arif, ID kelas 2 nama yang kepunyaan oleh dari Bapak Budi Sudarsono. Gitu. Oke, baik, langsung saja kita running. Berikut hasil runningannya jika sudah tersangkut paut ke dalam database-nya. Ini untuk pengumuman. Di sini memakai memakai data judul dan data tanggal tadi ya. Sorry, ini pengumuman. Nah, ini dan data tanggal. Begitu juga untuk materi, di sini saya bedakan. Untuk materi dia judul dan nama. Judul isi di database tadi dan kepunyaan siapa. Nih, kepunyaannya Bapak Arif. Oke, mungkin sekian itu hasil dari penjelasan codingan yang sepemahaman saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf, terutama untuk kepada dosen saya Pak Arif, karena ini benar-benar dari apa sih bahasanya belak-belakan itu, pokoknya gitulah kayak. Sekian codingannya saya akhiri, penjelasannya saya akhiri dari sini. Ya begitu saja saya akhiri. Terima kasih.